Renungan Harian Katolik, Rabu 13 Juli 2022. Menjadi alat Allah yang bertanggung jawab. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya dan Injil Suci menurut Matius. Dimohon membaca dari Kitab Suci. Renungan bacaan pertama, menjadi alat Allah yang bertanggung jawab. Bangsa Asyur melampaui kehendak Allah. Bangsa Asyur dipakai Allah untuk menghukum ketidaksetiaan umat pilihannya. Namun bangsa Asyur bertindak melampaui kehendak Allah. Dengan sombong mereka hendak memusnahkan umatnya. Mereka merasa hebat. Tak ada bangsa lain yang dapat menandinginya. Mereka lupa bahwa mereka adalah alat dalam rencana Allah, dan kehebatan itu berasal dari Allah. Kehebatan bahkan kelanggengan mereka tergantung pada sejauh mana mereka tahu batas dan tugas mereka. Sebagai pemimpin yang seharusnya membawa bangsanya kepada Allah, Raja Asyur yang sombong itu dan melampaui batas itu akan menerima ganjaran dari Allah secara khusus. Bertanggung jawab menggunakan berkat Allah untuk kebaikan. Semua berkat yang kita terima adalah dari Allah. Berkat-berkat itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang diberi berkat talenta suatu kalian, berkat harta, dan berkat kekuasaan. Allah mempunyai maksud dari berkat-berkat yang dipercayakan kepada kita, agar kita menggunakan berkat itu untuk kebaikan. Kita telah dimodali Allah menjadi alatnya. Sudahkah kita menyadari hal itu? Sudahkah kita tergerak meluangkan waktu menggunakan berkat itu di dalam jalan Allah? Pada akhirnya kita semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Jika kita menyia-nyiakan, mungkin Allah akan mengambil berkat itu dan memberikannya kepada orang yang lebih bisa dipercaya. Renungan bacaan Injil. Mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah disembunyikan dari kaum cerdik pandai. Yesus datang ke dunia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Semua karya-karya agungnya sudah membuktikan siapa Dia sebenarnya. Seharusnya orang-orang yang cerdik dan pandai itu lebih mampu menangkap tanda-tanda itu. Namun pada kenyataannya, justru orang bijak dan orang pandai, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tidak mampu, atau lebih tepatnya, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Ada kesombongan secara rohani yang justru menghalangi hati dan pikiran mereka menerima Yesus. Sebaliknya, justru orang-orang kecil yang menyadari bahwa mereka berdosa, mau datang kepada Yesus, memohon pertolongannya, dan menerima ajarannya. Kerendahan hati mau mengakui ketidakberdayaan rohani mereka itulah yang membuka hati mereka mengetahui rahasia kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah disembunyikan dari kaum cerdik pandai, namun dinyatakan kepada orang-orang kecil. Hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Allah. Yesus berasal dari surga. Ia adalah Putra Allah yang tunggal. Yesus sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagai anak Allah, Dia sangat mengenal Bapa, dan Bapa sangat mengenal Dia. Allah dan Yesus adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka jika kita ingin mengenal Allah,
datanglah kepada Yesus. Kita dapat mengenal Allah secara sempurna melalui Yesus. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Inilah panggilan anugerah. Kita yang menjawab panggilan Yesus akan masuk ke dalam pengenalan yang intim dan mendalam kepada Bapa, seintim hubungan anak dan Bapa. Dan kita akan diakui oleh Yesus di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau bertanggung jawab menggunakan berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami untuk kebaikan dan jalan kebenaran-Mu. Kami mau menerima dan mendengarkan semua firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya melalui-Mu, kami semakin mengenal Allah Bapa di surga. Amin.